A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat peluang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam sehingga kita masih dapat menyempatkan waktu kita untuk hadir dalam kajian Islam online. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi kita semua. Hadirin wal hadir rahimakumullah, sebelumnya saya Muhammad Fahmi, mewakili penyelenggara acara ini yaitu Grup Sesi and Friends for Allah dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, menyampaikan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustadz Ahmad Abdul Hayy MA serta seluruh hadirin yang telah bergabung dalam kajian Islam online. Dan bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang berkenan untuk berinfak dalam pendanaan kajian-kajian kita ini dapat disalurkan ke nomor rekening BSI 1001 701 600 atas nama Yasinta Kumaladewi. Dan bagi hadirin yang ingin mendengarkan ulang kajian kita ini dapat diakses di link YouTube kami, Sesi and Friends. Baik, selanjutnya kajian kita akan diisi materi oleh Al-Ustadz selama kurang lebih 90 menit, di mana kajian kita akan diadakan dua sesi. Sesi pertama itu penyampaian materi oleh Al-Ustadz dan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Kami juga menghimbau kepada seluruh hadirin agar menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi berlangsung. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustadz Ahmad Abdul Hayy MA untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustadz, tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu ala Muhammadin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada saat ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat, kesehatan, kesempatan, dan terutama adalah nikmat iman, sehingga pada kali ini kita masih sempat berkumpul kembali melanjutkan kajian kita tentang atau mengenai salat, dan ini adalah kajian yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa sampai menyelesaikan pembahasan tentang kajian salat ini, insyaallah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan di dunia ini, dan juga nanti kelak di akhirat Allah mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia, insyaallah taala. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas atau mengklasifikasikan tentang hal-hal yang mesti dilakukan sebelum salat, yaitu yang disebut dengan istilah syarat salat atau syarat sah salat.
Kemudian juga tentang rukun-rukun salat, kita sudah sebutkan semua, dan juga tentang wajib-wajib salat, dan juga sunnah-sunnah salat, baik itu qauliyah ataupun fi'liyah, dan juga hal yang mesti atau apa yang harus kita lakukan atau apa yang terjadi pada salat kita jika salah satu apa yang telah disebutkan itu tidak terpenuhi. Dan di sini saya sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, insya Allah pada kajian ini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Karena terkadang ketika kita salat, kita lalai atau melupakan sebagian gerakan atau bacaan-bacaan ataukah wajib ataukah rukun dalam salat. Sehingga kita perlu mengenal apa itu sujud sahwi. Namun sebelumnya, kita lanjutkan, saya kembali menekankan tentang rukun dan wajib salat. Tentang rukun dan wajib salat. yakni ketika kita lupa melaksanakan salah satu rukun salat atau wajib salat, maka kita harus kembali melakukan rukun-rukun tersebut atau rukun yang ditinggalkan. Karena sudah kita katakan bahwasanya rukun salat itu tidak ada keringanan dalam, artinya harus dan mesti dilakukan. Ketika kita lupa dan ingat, maka kita harus kembali melakukan rukun itu. Baik itu kita ingat di dalam salat ataupun setelah salat. Dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya apabila rukun yang kita tinggalkan, yang pertama adalah tentang rukun takbiratul ihram. Ketika ini yang terlupakan, maka secara otomatis salat kita batal atau salat kita harus diulang kembali. Karena takbiratul ihram adalah permulaan salat. Jadi jika kita mengulangi takbiratul ihram, maka pada saat itu kita memulai kembali salat. Nah, kemudian yang kedua, apabila rukun yang lain yang kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan tentunya dengan tidak sengaja. Karena ketika kita tinggalkan dengan sengaja, baik itu rukun atau wajib, maka hukum salat kita itu batal. Nah, rukun yang lain selain takbiratul ihram, ketika kita tinggalkan atau lupa, nah kita lihat keadaannya. Kapan kita mengingat rukun yang kita tinggalkan? Apabila kita mengingat sebelum kita sampai pada rukun yang sama atau amalan yang sama, seperti kita sebutkan atau contohkan pada pertemuan yang lalu, seperti rukun, salah satu rukun adalah membaca surah Al-Fatihah. Ketika kita mengingat bahwasanya kita belum membaca atau lupa membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan ruku pada rakaat itu atau dalam keadaan sujud pada rakaat itu, atau artinya belum sampai kepada rukun membaca surah Al-Fatihah pada rakaat yang kedua, maka pada saat itu kita harus kembali berdiri dan membaca surah Al-Fatihah. Jadi kembali mengulangi mulai dari surah Al-Fatihah. Itu keadaan yang pertama. Jadi kita belum sampai pada rukun yang sama yang kita lupa. Nah, kemudian keadaan yang kedua, apabila kita mengingat rukun yang kita lupakan itu pada amalan yang sama. Seperti contoh tadi juga surah Al-Fatihah. Kita mengingat pada rakaat yang kedua bahwasanya dan kita secara dalam keadaan membaca surah Al-Fatihah. Dan kita mengingat bahwasanya ternyata pada rakaat pertama tadi saya lupa membaca surah Al-Fatihah. Apa yang terjadi? Maka pada saat itu rakaat yang pertama tadi rakaat yang pertama tadi itu terhapus. Jadi rakaat pertama tadi terhapus dan yang menjadi rakaat pertama adalah rakaat yang kita lakukan sekarang. Jadi itu keadaan yang kedua. Ingat, sudah 3 keadaan tentang rukun. Yang pertama takbiratul ihram, jika kita lupa, maka secara otomatis kita harus mengulang kembali salat yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, rukun yang lain yang kita lupakan. Apabila kita mengingatnya sebelum sampai ke rukun yang sama, maka kita kembali ke rukun yang kita ingat tersebut dan mengulang kembali dari
dari situ. Kemudian keadaan yang kedua adalah ketika kita mengingat rukun yang kita tinggalkan pada saat kita melakukan rukun yang sama. Ya, seperti tadi. Maka pada saat itu rukun atau rakaat yang terlupakan tadi, terdapat rukun yang terlupakan, maka itu batal atau terhapus, dan rukun rakaat yang kita lakukan sekarang adalah rakaat yang pertama. Jadi itu yang kedua. Nah, kemudian keadaan yang ketiga, ketika kita ingat rukun yang kita tinggalkan setelah salat. Setelah salat. Maka pada saat itu kita kembali melaksanakan kan berdiri dan melaksanakan atau melakukan satu rakaat secara sempurna untuk mengganti rakaat yang tidak terpenuhi rukunnya dalam salat itu. Jadi tidak mengulang semua salat. Tidak mengulang semua salat, akan tetapi berdiri melakukan satu rakaat untuk mengganti rukun yang kita tinggalkan. Kemudian setelah itu berurut, nanti ada tasyahud. Itu ketika rukun yang kita tinggalkan. Nah, adapun apa yang kita lakukan setelah itu, kan ada istilah sujud sahwi. Inilah yang akan kita bahas nanti pada kajian kali. Nah, kemudian yang kedua, perlu saya tekankan juga tentang wajib. Juga kita sudah sebutkan ada beberapa wajib salat. Nah, wajib salat ini tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Ketika ditinggalkan dengan sengaja, maka salat batal. Apabila ditinggalkan dengan keadaan lupa, maka salat tidak batal, akan tetapi diganti dengan sujud sahwi. Jadi itu perbedaan antara rukun dan wajib. Wajib ditinggalkan, batal salat. Lupa atau tidak, batal salat, kita harus mengulang kembali rukun itu. Wajib berbeda. Wajib tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Ketika ditinggalkan dengan sengaja, batal salat, akan tetapi karena lupa, jika karena lupa, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Nah, bagaimana cara keadaan ini? Keadaan juga ketika kita mengganti atau melupakan wajib salat. Yang paling sering adalah tentang tasyahud pertama. Tasyahud pertama, terkadang orang lupa tasyahud pertama. Nah, bagaimana, apa yang kita lakukan jika itu terjadi? Nah, ini juga dengan beberapa keadaan. Ketika kita mengingat tasyahud awal itu belum kita laksanakan, sebelum berdiri tegak, sebelum berdiri masuk pada rukun berdiri, maka pada saat itu kita kembali duduk untuk bertasyahud awal. Itu sebelum kita berdiri. Kita kembali melakukan tasyahud. Nah, ketika kita melakukan itu, maka di akhir kita tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena sudah melengkapi salat. Nah, berbeda jika kita sudah berdiri, itu artinya kita sudah masuk pada rukun berdiri. Maka pada saat itu tidak boleh kembali duduk tasyahud. Tidak boleh duduk kembali untuk tasyahud. Karena rukun lebih kuat dibanding wajib. Jika ia kembali, itu bisa membatalkan salat. Nah, apa yang ia lakukan? Nanti pada akhir salat akan melakukan sujud sahwi, dan itulah yang akan menutupi tasyahud yang ia tinggalkan. Jadi itu tentang wajib salat. Nah, sekarang jadi hanya itu yang perlu saya tekankan dari pertemuan yang lalu, karena ini sering terjadi. Jadi ketika kita melupakan rukun dan syarat. Adapun untuk sunan-sunan, baik itu qauli atau fi'liyah, itu tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat, ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, itu tidak membatalkan salat. Jadi apa itu rukun, apa itu syarat, apa itu wajib, apa itu sunan-sunan, silahkan dibuka kembali pada kajian yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada tema yang baru, yaitu tentang sujud sahwi. Sujud sahwi. Kenapa kita membahas sujud sahwi sekarang? Karena ini berkaitan dengan salat. Bagi orang yang lupa sesuatu dalam salatnya. Jadi nanti ada pembahasan tentang salat yang banyak. Ada tentang salat sunnah, kan? Salat sunnah pun banyak. Akan tapi kita sebelum itu membahas tentang sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Jadi saya sudah ada kirim sedikit ringkasan mengenai sujud sahwi. Jadi di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang apa itu sujud sahwi dan hukumnya.
Jadi yang pertama definisi. Jadi, apa itu sujud sahwi? Kita tahu bahwasanya as-sahwi itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab tentunya dalam bahasa Indonesia itu dimaknakan dengan lalai atau lupa. Lupa, tapi lalai lebih umum kan. Karena lupa biasanya diistilahkan dengan nisyan. Jadi as-sahwi lalai ini lebih umum kan. Bukan terkadang orang bukan karena lupa kan, akan tetapi lalai dengan menambahkan dalam salat, sesuatu dalam salat. Jadi lebih umum dibanding nisyan. Jadi as-sahwi adalah lalai ataukah bisa disamakan dengan lupa. Itu dalam makna bahasanya, arti bahasanya. Nah, secara istilah bahwasanya sujud sahwi adalah dua sujud, jadi dua kali sujud yang dilakukan di akhir salat untuk menutupi kekurangan atau cacat atau kelalaian yang kita lakukan dalam salat dikarenakan yang lupa tadi. Nah, untuk disyariatkannya sepakat para ulama bahwasanya sujud sahwi itu adalah salah satu ajaran yang disyariatkan dalam Islam. Karena ada banyak hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang sujud sahwi atau merintahkan sujud sahwi ketika seorang lupa dalam salatnya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa dan menambahkan salat yang mestinya 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Nah, pada saat itu diingatkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengatakan, "Innama ana basyarun." Bahwasanya saya ini adalah manusia biasa seperti kalian. Dan mislukum ansa kama tansaun. Saya ini bisa lupa seperti kalian juga lupa. Dan sifat manusia. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain wa huwa jalis. Maka apabila di antara kalian lupa sesuatu dalam salatnya, maka lakukanlah 2 sujud dalam posisi masih duduk. Itu hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua di antaranya juga adalah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhaina. Abdullah bin Buhaina radhiyallahu taala anhu, beliau berkata mengkisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa dalam salat, itu beliau melupakan tasyahud awal. Beliau melupakan tasyahud awal. Jadi beliau Abdullah ini Ibnu Muhaina mengkisahkan bahwasanya ketika ketika Rasulullah setelah selesai sempurnakan salat, pada akhir salatnya sajadatain. Beliau sujud dua kali sujud, fakabbara fi kulli sajadah, dan bertakbir di setiap sujud. Di setiap ingin sujud mengatakan Allahu Akbar, begitu juga ketika bangun mengatakan Allahu Akbar, ketika sujud kembali Allahu Akbar, bangun ketika mengatakan juga Allahu Akbar, kemudian setelah itu mengucapkan salam. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sujud sahwi itu disyariatkan. Nah, kenapa diistilahkan sujud sahwi? Karena kenapa bukan nisyan, sujudun nisyan? Padahal dalam hadis-hadis Rasulullah sering mengistilahkan nisyan, seperti mengatakan fa idza nasiya ahadukum, ataukah mengatakan innama ana basyarum mislukum ansa kama tansaun. Jadi tapi kenapa ulama mengistilahkan dengan sujudus sahwi? Karena ini terdapat dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengistilahkan sujud ini dengan sujud sahwi. Nanti akan disebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud dengan menyebutkan lafaz sujud as-sahwi. Nah, kemudian tentang hukumnya. Hukum sujud sahwi. Ulama berbeda pendapat dan apakah itu sunnah atau wajib. Apakah itu sunnah atau wajib? Nah, pendapat pertama saya sebutkan di sini hukumnya adalah wajib. Jadi ulama yang pertama mengatakan hukumnya adalah wajib. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah, begitu juga mazhab Al-Zahiriyah, dan juga salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik dan juga Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu pendapat yang pertama mengatakan wajib. Nah, kemudian pendapat yang kedua, hukumnya adalah sunnah. Katakan bahwasanya hukum
sujud sahwi di akhir salat itu hukumnya hanya sunnah saja. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'iyah dan juga salah satu pendapat atau riwayat dari Malikiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun yang kuat dan dikuatkan adalah, dan ini juga dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwasanya yang tepat atau yang kuat adalah wajib. Dengan dua alasan. Yang pertama, bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi itu kebanyakan menunjukkan perintah. Menunjukkan perintah atau istilahnya menggunakan fi'il amr. Nah, sedangkan dalam kaidah mengatakan bahwasanya al-aslu fil amri itu adalah lilujub, bahwasanya pada dasarnya semua perintah dalam Al-Qur'an ataupun sunnah atau nas, Al-Qur'an sunnah itu menunjukkan suatu kewajiban. Jadi apapun itu, jika ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya, maka pada dasarnya perintah itu harus menunjukkan pada suatu kewajiban. Suatu kewajiban, bukan suatu yang boleh ditinggalkan atau tidak boleh ditinggalkan. Suatu yang mesti dilakukan. Nah, di sini dalam hadis ini, contoh di sini yang disebutkan tadi, beliau mengatakan falyasjud, maka sujud. Jadi ini juga adalah bentuk perintah. Nanti juga dalam hadis-hadis yang lain juga banyak bentuknya adalah dalam bentuk perintah. Jadi perintah ini menunjukkan satu hal yang wajib selama tidak ada yang menunjukkan bahwasanya perintah itu adalah sunnah. Itu adalah kaidah asalnya. Jadi ini bisa dicatat bahwasanya semua perintah dalam Al-Qur'an ataupun sunnah itu pada dasarnya menunjukkan suatu kewajiban. Sama dengan banyak wa aqimus shalah. Laksanakanlah salat, ini adalah fi'il amar, perintah. Maka melaksanakan salat itu wajib. Wa atuz zakah, maka melaksanakan zakat itu wajib. Kenapa? Karena itu adalah perintah selama tidak ada qarina atau yang menunjukkan itu adalah suatu bukan yang wajib. Nah, saya berikan contoh yang lain untuk mudah dipahami. Contoh umpamanya ziarah kubur. Pada ziarah kubur Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nah, fazuruha di sini saya telah pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, maka ziarahilah. Ini juga perintah, fazuruha, perintah fil amr. Apakah ini menunjukkan wajib? Kan? Itu tidak. Kenapa? Karena ada karina yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah kan pernah atau ada sahabat yang tidak menziarahi kubur, tidak pergi menziarahi kubur, dan juga ulama mengatakan bahwasanya perintah setelah larangan itu menunjukkan suatu yang wajib, suatu yang sunnah. Sama juga dengan dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza halaltum fastadu. Kan? Dalam haji kita dilarang untuk al-istiyad atau berburu. Nah, kita tidak boleh berburu. Kan? Dalam haram ketika dan juga dalam kata ihram. Nah, kemudian Allah mengatakan fa idza halaltum, apabila kau sudah tahallul fastadu, maka berburulah. Nah, di sini juga adalah perintah. Tapi ini tidak menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk pergi berburu, tidak. Kenapa? Karena asalnya al-istiyad itu adalah mubah. Jika ada perintah yang setelah larangan, maka itu kembali pada hukum asalnya itu mubah. Nah, di sini inilah contoh bahwasanya, sedangkan di sini falyasjud, dan ulama yang mengatakan bahwasanya itu wajib, itu adalah karena itu adalah perintah dan tidak ada yang menunjukkan bahwasanya itu adalah hal yang sunnah. Nah, kemudian alasan yang kedua yang mengatakan bahwasanya itu adalah wajib karena Rasulullah SAW ketika diingatkan bahwa dia berlupa atau beliau ingat bahwasanya dia lupa, beliau melakukan sujud sahwi dan tidak pernah meninggalkan itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang mesti dilakukan jika kita lupa dalam salat. Jadi tentang apa itu sujud sahwi dan apa hukum sujud sahwi. Nah, sekarang bagian yang kedua adalah sebab-sebab sujud sahwi. Artinya apa yang menyebabkan kita harus sujud sahwi. Nah, di sini kita sudah sebutkan tadi bahwasanya sujud sahwi itu terjadi karena adanya kelalaian dalam salat atau lupa dalam salat. Nah, kelalaian itu tidak keluar dari 3 keadaan atau tiga sebab. Yang pertama adalah karena terjadinya kekurangan dalam salat. Jadi lalai sehingga membuat kita melakukan salat tidak sempurna, arti meninggalkan sebagian salat. Imma seperti meninggalkan rukun salat, ataukah mungkin meninggalkan wajib, atau bahkan meninggalkan salah satu rakaat dalam salat.
Nah, jadi terjadi kekurangan. Nah, kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah penambahan. Dan kita juga lalai lupa sehingga kita tidak ingat rakaat salat, sehingga yang mestinya kita salat 2 rakaat kita jadikan 3, atau 3 rakaat menjadikan 4, atau 4 menjadikan 5, ataukah mengulang rukun yang sama seperti ruku 2 kali, sujud 2 kali dalam keadaan tidak ingat. Jadi itu yang kedua, keadaan yang kedua, yaitu terjadi penambahan dalam salat. Yang ketiga adalah ragu. Kita terkadang ragu, kita dalam salat kita ragu, dan apakah sekarang kita pada rakaat kedua atau ketiga, atau ketiga atau keempat. Nah, terkadang ragu seperti itu. Itu juga termasuk sebab adanya sujud sahwi pada akhir salat. Nah, nanti keadaan-keadaan ini kita akan sebutkan. Jadi setiap sebab kapan kita melakukan salat, kapan kita melakukan sujud sahwi. Nah, adapun tata caranya, tata cara sujud sahwi atau sifatnya, bentuknya sujud sahwi, seperti kita sebutkan dalam pengertian tadi, bahwa sujud sahwi adalah 2 rakaat, dua sujud. 2 sujud yang dilakukan di akhir salat. Di akhir salat, maksud saya di sini adalah bisa jadi sebelum salam atau bisa juga setelah salam. Nanti itu akan disebutkan perbedaan pendapat tentang di mana semestinya sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu sama dengan sujud biasa. Sama dengan sujud biasa, sujud 2 kali. Sujud 2 kali, kita takbir dari setiap gerakan. Ketika kita ingin sujud, takbir. Ketika kita bangun, takbir. Ketika sujud lagi, takbir. Ketika bangun, takbir. Kemudian setelah itu salam. Adapun bacaannya pun sama ketika kita sujud, yang membaca subhana rabbiyal a'la. Jadi itu tentang sifat sujud sahwi atau tata cara sujud sahwi. Dan ini tidak mesti ada takbiratul ihram. Jadi ketika kita sujud sahwi, umpamanya setelah salam, kita lupa salah satu rukun atau setelah salat, kemudian setelah itu kita sujud sahwi, kita tidak mesti memulai dengan takbiratul ihram, tidak, tapi duduk langsung kemudian takbir ke sujud. Nah, kemudian selanjutnya bagian yang keempat adalah letak sujud sahwi. Letak sujud sahwi. Maksud saya dengan letak sujud sahwi, apakah sujud sahwi karena kita di Indonesia, karena mazhabnya adalah mazhab Syafi'i, maka sujud sahwinya itu adalah sebelum salam. Untuk mazhab Syafi'i berarti sujud sahwinya adalah sebelum salam. Nah, tapi nanti kita akan lihat bahwasanya ternyata ada perbedaan pendapat ulama tentang di mana semestinya kita melakukan sujud sahwi. Artinya pada akhir salat, sebelum salam, ataukah setelah salam. Nah, sebelum kita menyebutkan perbedaan pendapat, kita akan membaca beberapa hadis tentang sujud sahwi. Ingat bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi itu banyak. Ada sekitar 13-an hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi. Tapi di sini saya sebutkan beberapa hadis saja yang menjadi patokan para ulama atau rujukan ulama yang menjadi sebab perbedaan ulama tentang letak sujud sahwi. Nah, hadis yang pertama, di sini saya kategorikan ke dalam 3 kelompok. Pertama, hadis yang menunjukkan perintah sujud sahwi tapi tidak menjelaskan di mana tempat. Artinya sifatnya mutlak. Artinya tidak menjelaskan apakah itu sebelum ataukah sesudah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, "Idza nudiya bil adzan." Apabila dikumandangkan azan, adbara syaitan lahu duratun hatta la yasma' al adzan. Jadi apabila dikumandangkan azan, maka setan itu akan berlari sambil terkentut-kentut sampai ia tidak mendengar azan. Jadi pergi jauh sampai azan itu tidak terdengar oleh setan. Nah, fa idza qudiyal adzan aqbal. Nah, apabila azan telah dikumandangkan, maka setan pun kembali lagi tentunya untuk mengganggu dan menggoda. Fa idza suwiba biha adbar. Nah, apabila setelah itu diiqamat atau dikumandangkan iqamat, maka pada saat itu setan
kembali berpaling pergi, kan? Berpaling pergi sampai ia tidak mendengarkan iqamah. Fa idza qudiyat tasbih aqbal. Nah, apabila selesai iqamat, datang kembali, tentunya untuk apa? Yakhturu bainal mar'i wa nafsi. Untuk mengganggu manusia, dirinya dan jiwanya, mengganggu, bisik-bisikan hal yang di sini disebutkan. Oh yakul, setan berkata, uzkur kaza, ingatlah ini, ingatlah ini. Makanya orang salat terkadang kebanyakan mengingat hal-hal yang terlupakan itu dalam waktu salat, kan? Sementara salat banyak ibu-ibu, kan? Ternyata tiba-tiba ingat bahwasanya kunci yang saya lupa tadi ternyata di sini, uang yang saya simpan tadi ternyata di sini, kan? Bahan-bahan dapur yang saya tidak dapat tadi ternyata saya ingat, ternyata di sini saya simpan. Kenapa? Karena memang setan pada saat itu mengingatkan kita hal-hal yang kita lupakan, yang sebelumnya tidak kita ingat. Jadi memang setan berusaha untuk mengingatkan hal-hal yang kita lupa itu di dalam salat untuk mengganggu. Jadi mengatakan yaqulu uzkur kaza lima lam yakun yaz, terhadap sesuatu yang tadinya dia tidak ingat. Hatta yazallu rajul la yadri kam sal. Sampai-sampai saking terganggunya seorang itu, dia tidak ingat lagi berapa rakaat dia salat. Dia tidak ingat lagi apakah dia sudah melakukan ini atau tidak. Itu saking terganggu. Apakah dia sudah sujud atau tidak, apakah sudah rakaat kedua atau ketiga, dia lupa. Kan? Faidza lam yadri, maka Rasulullah SAW pada saat itu memberikan solusi. Beliau mengatakan, faidza lam yadri ahadukum kam shalla. Nah, apabila di antara kalian terjadi itu, ya, lupa berapa rakaat salatnya yang ia telah lakukan, falyasjud sajadataini wa huwa jalis. Maka sujudlah 2 kali sujud dan jadal makan. Nah, di sini Rasulullah memerintahkan untuk sujud, akan tetapi tidak menjelaskan apakah kita lakukan sebelum salam ataukah setelah salam. Jadi ini hadisnya adalah hadis mutlak. Jadi tidak menjelaskan kapan itu sujud sahwi. Nah, kemudian kategori yang kedua, hadis yang kedua adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya sujud sahwi itu sebelum salam. Jadi ada hadis yang kedua, hadis-hadis yang kedua adalah hadis di mana Rasulullah memerintahkan dan melakukan sujud sahwi pada sebelum salam. Nah, hadis pertama yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salati", apabila di antara kalian ragu dalam salatnya, kan? Karena gangguan setan tadi, ragu, kan? Ragu dalam salat, falam yadri kam shalla salasan am arba'an. Dia tidak ingat berapa ia salat, sudah menyelesaikan salat, apakah dia sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatrahish syak wal yabni ala mastaiqan. Maka hilangkanlah keraguan itu dan ambillah yang bisa meyakinkan. Dan ini ada banyak cara. Mungkin kalau kita salat jamaah, kita bisa mengikut dengan orang yang masuk bersama kita. Dan ketika kita terlambat, dan kemudian ada orang di samping kita dengan hal yang sama, maka kita bisa mengikuti itu, bisa membuat kita solusi juga, membuat kita yakin bahwasanya sekarang saya pada rakaat yang sekian. Jadi falyatrah asyak wal yabni ala mastaqan. Summa yasjud sajadataini qabla an yusall. Maka kemudian setelah itu sujudlah 2 kali sujud sebelum salam. Nah, di sini Rasulullah merintahkan bersujud 2 kali sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatan. Nah, apabila ternyata dia sudah salat, ternyata sudah 5 rakaat, ketika ia sempurnakan 5 rakaat, maka sujud sahwi itu akan menutupi kesalahan itu. Dan awa in shalla itmaman li arba'in, dan apabila ternyata salatnya sudah sempurna pas 4 rakaat, maka kana tatarghiman bisyaitan. Maka itu adalah bentuk penghinaan terhadap syaitan. Ya, jadi kesimpulan juga dari hadis ini bahwasanya sujud sahwi itu hikmahnya atau tujuannya ada 2. Dan ini juga kita membantu kita untuk membedakan di mana letak sujud sahwi. Jadi ingat bahwasanya tujuan sujud sahwi itu dalam hadis ini disebutkan ada 2. Yang pertama, untuk menyempurnakan salat kita dari kelalaian yang kita lakukan. Yang kedua, untuk menghinakan syaitan. Jadi yang pertama tadi adalah untuk menyempurnakan salat. Yang kedua untuk menghinakan syaitan.
Jadi itu hadis yang pertama tentang bahwasanya sujud sahwi itu sebelum salam. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Abdullah ibnu Wahainah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati zuhur." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari mengimami kami dalam salat zuhur, wa alaihi julusun, dan ternyata beliau berhutang, artinya meninggalkan duduk tasyahud. Duduk tasyahud, beliau tidak atau melupakan duduk tasyahud. Nah, kemudian Rasulullah mengingat setelah itu. Falamma atamma salatahu. Nah, kemudian setelah Rasulullah sempurna salatnya, artinya setelah menyelesaikan sampai tasyahud, dan sajadatain, maka Rasulullah sujud 2 kali sujud. Berarti sebelum salam, fakabbara fi kulli sajadah, kemudian takbir di setiap sujudnya, wa huwa jalis qabla ayyusan, juga sebelum salam. Jadi dua kali sujud sebelum salam. Wa sajadahu man nasu ma'ahu makana ma nasiya minal julus. Dan begitu juga makmum. Jadi orang-orang yang salat bersama beliau pada saat zuhur itu juga ikut melaksanakan sujud sahwi, sujud sahwi. Padahal yang lupa siapa? Yang lupa adalah Rasulullah. Dan lupa Rasulullah, sedangkan makmum tidak lupa. Tapi karena kita wajib mengikuti makmum, maka kita juga ikut mengikuti imam. Nah, pada saat itu harus seorang makmum mengikuti imam meskipun makmum itu tidak lupa. Jadi itu di sini adalah contoh kecil menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dan juga melakukan bahwasanya sujud sahwi itu sebelum salam, sebelum menutup salat dengan salam. Nah, kemudian kategori yang ketiga yaitu hadis yang menunjukkan bahwasanya sujud sahwi itu setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Dan ingat bahwasanya hadis yang saya sebutkan ini adalah hadis-hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Semua hadis yang disebutkan adalah hadis-hadis yang sahih. Betul, itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis yang ketiga ini menunjukkan bahwasanya sujud sahwi setelah salam. Nah, hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatil al-ashi." Bahwasanya Rasulullah mengimami kami ini salah satu salat pada petang hari. Imma zuhur wa imma al-asr. Jadi kita ragu apakah itu zuhur atau ke asar. Yang jelas itu adalah salat pada waktu petang. Fasallama fi rak'atain. Kemudian Rasulullah salam setelah 2 rakaat, artinya belum sempurna. Salat zuhur atau asar mestinya adalah 4 rakaat. Ternyata Rasulullah salam ketika salat setelah 2 rakaat. Summa ata jiz'an fi qiblatil masjid fastanada ilaiha. Kemudian setelah 2 rakaat itu Rasulullah keluar dari masjid, pergi mengarah kiblat masjid dan sambil bersandar pada pohon kurma. Wa fil qaumi, padahal pada saat itu Abu Bakar wa Umar. Ada Abu Bakar dan Umar, dan Abu Bakar tahu dan Umar tahu kalau Rasulullah itu salat 2 rakaat tapi tidak menegur. Fahaba ayatakallam. Akan tetapi keduanya segan. Abu Bakar dan Umar segar untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja sara'an nas. Nah, sebagian orang sudah bergegas untuk keluar pergi dari masjid. Faqama Zulyadain, dan tiba-tiba salah satu sahabat Rasulullah SAW yang lakab Zulyadain, beliau berkata, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku siratis salat, apakah salat sudah diringkas? Apakah salat dikasar? Nanti ada pembahasan tentang kasar salat, pada 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Jadi Zulyadain mengatakan, aku siratis salat, apakah turun syariat bahwasanya sekarang salat duhur itu atau salat asar itu cuma 2 rakaat? Au nasid, am nasid, ataukah kamu, wahai Rasulullah, kamu lupa? Jadi apakah setelah turun syariat bahwasanya zuhur dan asar itu sudah menjadi 2 rakaat, ataukah memang Rasulullah lupa tentang salat zuhur sehingga salat 2 rakaat? Dan fanazara Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan. Rasulullah pun menoleh ke kiri dan ke kanan melihat sahabat, memastikan apakah
apa yang dikatakan Dzuliyadain itu benar atau tidak? Faqala ma yaqulu Dzuliyadain. Dan apakah betul apa yang dikatakan Dzuliyadain bahwasanya saya ini cuma salat tidak genap 4 rakaat? Dan qalu sadaq. Para sahabat pun mengatakan mengiyakan bahwasanya betul wahai Rasulullah, lam tusalli illa rakaatain. Bahwasanya engkau itu tidak salat zuhur atau asar kecuali hanya 2 rakaat saja. Nah, pada saat itu fasalla rakaatain, maka pada saat itu Rasulullah bangkit dan langsung melaksanakan 2 rakaat, artinya menyempurnakan, menambahkan 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Wasallam. Kemudian setelah itu salam. Setelah itu salam. Artinya belum sujud sahwi. Jadi menyempurnakan 4 rakaat, kemudian salam. Summa kabbara, summa sajada, summa kabbara wa rafa. Nah, kemudian setelah itu takbir, sujud, kemudian takbir untuk bangun, takbir sujud, takbir untuk bangun. Kemudian salam. Jadi ternyata di sini dalam hadis Abu Hurairah menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sujud sahwi setelah sempurna salat atau setelah salam atau keluar dari salat, setelah sempurnanya salam. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwasanya shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan. Nah, tadi kalau yang tadi itu kurang salatnya, nah sekarang lebih. Bahwasanya Rasulullah suatu hari pernah bersalat bersama kami itu 5 rakaat. Fakulna ya Rasulullah, azida fis salah. Wahai Rasulullah, apakah sudah turun syariat bahwasanya sekarang itu rakaat salat menjadi 5? Dan qala wa mazak. Rasulullah terheran, memangnya apa yang terjadi? Ada apa? Dan qalu, para sahabat berkata, sallaita khamsan. Bahwasanya tadi engkau salat 5 rakaat. Qala, beliau pun berkata, innama ana basyarum mislukum azkuru kama tazkurun wa ansa kama tansaun. Bahwasanya saya ini manusia biasa seperti kalian, bisa lupa dan juga bisa mengingat sesuatu dan juga bisa lupa seperti kalian. Summa sajadah sah. Kemudian sujudlah 2 sujud sahwi. Ini juga menunjukkan bahwasanya sujud sahwi setelah salam. Jadi beliau melakukan setelah salam. Nah, ini juga saya katakan tadi bahwasanya pengistilahan sujud sahwi itu ada dalam hadis kan. Jadi perkataan Abdullah bin Mas'ud mengatakan summa sajadatai sahwi. Jadi inilah kenapa kita katakan bahwasanya ini namanya adalah sujud sahwi. Jadi ini tentang hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi. Nah, makanya dari sinilah bisa dipahami kenapa para ulama berbeda pendapat tentang letak sujud sahwi. Ulama berbeda pendapat dalam banyak pendapat, sampai 9 pendapat para ulama tentang letak sujud sahwi. Oke, tapi di sini saya akan menyebutkan 5 saja. 5 yang paling masyhur, di antaranya adalah 4 pendapat imam mazhab. Mazhab Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga nanti mazhab yang tafsir yang tadi nanti kita akan sebutkan. Nah, pendapat yang pertama dari ini merujuk dari hadis-hadis yang tadi di atas. Makanya saya perlu ingatkan bahwasanya para ulama ketika berbeda pendapat dalam suatu hukum fikih itu bukan berarti bahwasanya mengeluarkan pendapat begitu saja, tidak. Semuanya merujuk pada suatu dalil. Akan tetapi pemahaman mereka terhadap dalil itulah yang berbeda-beda. Nah, sama dalam masalah ini ulama juga berbeda pendapat. Dan tentunya karena apa? Juga karena pemahamannya dalam suatu dalil. Nah, pendapat pertama mengatakan bahwasanya sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Nah, ini adalah pendapat mazhab Syafi'iyah. Nah, inilah yang dipegang oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia yang bermazhab Syafi'i, itu melakukan sujud sahwi sebelum salam. Dan ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Hurairah dan juga pendapat sahabat Rasulullah Abu Hurairah. Jadi sahabat Rasulullah Abu Hurairah mengatakan bahwasanya sujud sahwi itu sebelum salam. Dan juga sebagian ulama mengatakan
memilih kenapa mengatakan sujud sahwi padahal ada menunjukkan setelah salam, itu mengatakan bahwasanya yang terakhir yang dilakukan Rasulullah adalah sujud sebelum salam. Dan dia mengatakan bahwasanya istilah an-nasikh wal mansukh, bahwasanya yang setelah salam itu dikatakan itu adalah mansukh. Jadi itulah sebab mengapa mengatakan bahwasanya sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya sujud sahwi itu setelah salam. Sujud sahwi adalah setelah salam. Setelah salam. Ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah. Nah, di antara sahabat Rasulullah SAW yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Abdullah bin Mas'ud dan juga termasuk Anas bin Malik dan Ibn Abbas juga mengatakan bahwasanya sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Nah, kenapa memilih setelah salam, padahal ada hadis yang menunjukkan bahwasanya sebelum salam, dia mengatakan bahwasanya semua hadis-hadis yang mengatakan ba'da yusalli, setelah salam, itu sebelum salam, dia mengatakan semua hadis yang mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah sujud sebelum salam, itu adalah maksudnya sebelum salam dari sujud sahwi, karena sujud sahwi juga ada salamnya. Sujud sahwi juga ada salamnya. Jadi setelah 2 kali sujud, kita mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua hadis mengatakan sebelum salam, itu maksudnya adalah itu adalah salam yang sebelum atau setelah sujud sahwi. Jadi mengatakan bahwasanya beliau sujud sebelum salam, itu maksudnya adalah sebelum salam dari sujud sahwi. Makanya mengatakan bahwasanya semuanya setelah salat. Kemudian pendapat yang ketiga adalah mengatakan jadi cenderung membedakan bahwasanya dibedakan antara jadi melihat sebabnya kan. Jadi ketika menambahkan maka sujud sahwi dilakukan setelah salam dan jika terjadi kekurangan terdapat dilakukan sebelum salam. Jadi membedakan antara sebab kan. Apabila terjadi penambahan dalam salat seperti tambah rakaat, maka pada saat itu dilakukan setelah salam. Dilakukan setelah salam sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Rasulullah salat 5 rakaat kemudian ditegur, setelah itu beliau ternyata salat setelah salam. Setelah habis salat. Kemudian keadaan yang kedua mengatakan bahwasanya dan apabila terjadi kekurangan bukan penambahan, maka yang dilakukan sebelum sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika lupa tasyahud awal, beliau sujud sahwi setelah menyempurnakan salat sebelum salam. Jadi ini adalah mazhab Malikiyah, mazhab Imam Malik. Jadi membedakan apakah lupa itu karena lupa atau terjadi kesalahan salam disebabkan karena penambahan ataukah karena kekurangan. Jadi dibedakan. Jadi terkadang sebelum dan terkadang sesudah salam. Nah, pendapat yang keempat ini agak rumit. Beliau mengatakan bahwasanya sujud sahwi dilakukan sebagaimana tercantum dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi perlu dibaca kembali semua hadis-hadis yang tadi, kapan Rasulullah sebelum salam dan kapan setelah salam. Kapan setelah salam dan kapan sebelum salam. Jadi dilihat kembali. Nah, kemudian sesuatu yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah atau tidak terdapat dalam hadis, maka sujud sahwinya sebelum salam. Jadi itu kaidah umumnya. Jadi umpamanya sekitar ada 4 hadis umpamanya atau 5 hadis atau 6 hadis yang kita sebutkan tadi, ada yang salam ada yang sujud sahwi sebelum salam dan ada sujud sahwi setelah salam, itu yang diikuti keadaan itu. Selain keadaan itu, maka sujud sahwinya sebelum salam. Nah, ini adalah pendapat mazhab Ahmad bin Hanbal atau Al-Hanabilah. Ini pendapat dari mazhab Al-Hanabilah. Nah, pendapat yang kelima ini lebih rinci lagi dan ini lebih tepat sebenarnya, lebih tepat karena ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dan lebih ini, tapi lebih rumit sebenarnya, akan tetapi lebih mengikuti sunnah karena mengamalkan semua hadis. Jadi tanpa ada istilah bahwasanya ada mansukh atau tidak.
Kan, ada mansuh atau tidak. Jadi lebih cenderung menjama atau menyatukan semua hadis kemudian membuat suatu kesimpulan. Nah, jadi membedakan sesuai dengan penyebab sujud sahwi. Kita tadi sebutkan bahwasanya penyebab sujud sahwi itu ada 3, kan? Yang pertama karena ada tambahan, yang kedua karena ada kekurangan, yang ketiga karena disebabkan karena ragu. Nah, di sini apa dibedakan, dan ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan juga riwayat dari Imam Ahmad dan juga riwayat dari dan lebih dekat juga dari pendapat Imam Maliki, pendapat yang ketiga yang mengatakan perbedaan antara penambahan dan penambahan dan kekurangan, meskipun tidak menambahkan tentang keraguan, tapi yang kelima ini lebih tafsil, lebih rinci, juga menambahkan apabila ragu bagaimana. Nah, bagaimana rinciannya? Yang pertama, jika disebabkan karena kekurangan pada salat, seperti kekurangan tasyahud awal atau lupa tasyahud awal, maka sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ingat, ketika orang lupa tasyahud awal atau lupa hal dalam salat, maka sujud sahwi setelah salam, sebelum salam. Kenapa? Karena kita butuh untuk menyempurnakan salat. Jadi saya kembalikan tadi tentang tujuannya, tentang tujuan adanya sujud sahwi. Yang pertama adalah menyempurnakan, yang kedua adalah untuk menghinakan setan. Jadi yang pertama menyempurnakan. Tentunya untuk menyempurnakan sesuatu itu dilakukan pada sesuatu itu. Kan? Umpamanya salat. Kita salat, kurang sempurna salat kita, maka untuk menyempurnakan salat tentunya dilakukan di dalam salat. Nah, makanya di sini katakan bahwasanya ketika kekurangan seperti tasyahud awal, maka lakukanlah sebelum salam. Kenapa? Karena itu akan menyempurnakan salat. Karena penyempurnaan itu harus dilakukan sebelum selesai amalan itu. Jadi itu yang pertama. Jadi dan ini sesuai dengan hadisnya Abdullah bin Buhaina, ketika Rasulullah melupakan tasyahud awal, beliau sujud sahwi sebelum salam. Nah, kemudian keadaan yang kedua tentang penambahan kekurangan juga, ya. Jika disebabkan karena tentang kelebihan, jika disebabkan karena kelebihan az-ziyadah, karena kelebihan dalam salat, seperti kelebihan rukun atau kelebihan rakaat dalam salat, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jadi apabila ada penambahan, kita menambahkan rakaat salat, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Kenapa? Karena salat sudah sempurna sebenarnya. Jadi tujuannya bukan untuk menyempurnakan salat, akan tetapi untuk menghinakan setan. Jadi tujuannya untuk menghinakan setan, bukan untuk menyempurnakan salat. Makanya dilakukan setelah salam. Karena bukan untuk menyempurnakan, akan tetapi untuk menghinakan setan, dan itu dilakukan setelah salam. Jadi itu untuk lebih mudah dipahami. Dan jadi diingat kembali bahwasanya apa tujuan sujud sahwi. Apabila untuk menyempurnakan dilakukan sebelum salam, untuk menghinakan setan dilakukan setelah salam. Nah, sedangkan di sini penambahan bukan untuk menyempurnakan lagi. Ketika ada penambahan, maka tidak lagi butuh tambal, tapi untuk menghinakan setan. Maka itu dilakukan setelah salam. Dan ini sesuai dengan hadis Abdullah ibnu Mas'ud yang kita sebutkan tadi. Ketika Rasulullah salat 5 rakaat, beliau sujud sahwi setelah salam. Dan juga termasuk penambahan, salat ketika kita salam sebelum sempurna salat. Kita seperti Rasulullah yang lakukan Rasulullah tadi, beliau salam pada salat zuhur atau asar pada 2 rakaat. Jadi istilahnya itu hampir kekurangan, hampir masuk kategori kurang salat, akan tetapi tidak. Dan kenapa dimasukkan dalam kategori penambahan? Karena menambahkan salam. Karena orang salat salamnya itu ada satu saja. Sedangkan pada saat ini ketika seorang
kekurangan salat, artinya 2 rakaat, mestinya 4 rakaat, salat 2 rakaat, berarti pada saat itu menambahkan salam, artinya menjadikan salam dalam satu salat itu 2 kali. Menjadikan salam dalam satu salat 2 kali. Pertama, saat dia salam ketika 2 rakaat, yang kedua ketika setelah menyempurnakan salat, berarti ada penambahan salam. Nah, padahal pada keadaan seperti ini juga dilakukan sujud sahwi setelah salam. Karena apa? Karena ada penambahan. Tujuannya apa? Sujud itu targhiman syaitan, untuk menghinakan setan. Bukan lagi untuk menyempurnakan, karena salat sudah sempurna dengan adanya 2 rakaat tambahan. Jadi salat sudah sempurna. Nah, sekarang sujudnya untuk menghinakan setan. Jadi kalau tujuannya untuk menghinakan setan, maka salamnya setelah salam. Salamnya setelah salam. Kalau untuk menyempurnakan salat, menutup kita menambal salat yang kurang, maka untuk sebelum salam. Itu kaidah. Nah, kemudian keadaan yang ketiga sudah kita tadi sebutkan, apabila kurang, apabila lebih. Nah, sekarang apabila ragu. Orang ragu dalam salat. Nah, orang yang ragu dalam salat itu ada 2 keadaan juga. Terkadang kita ragu, akan tetapi setelah itu kita kembali yakin, mengingat kembali. Dan keadaan yang kedua, kita tetap ragu. Jadi kita tetap dalam keraguan. Nah, keadaan yang pertama, ketika kita ragu, setelah itu bisa menghilangkan keraguan itu, maka sujud sahwi setelah salam. Setelah salam. Kenapa setelah salam? Karena tujuan sujud sahwi untuk apa? Bukan untuk menyempurnakan salat. Karena kita sudah yakin bahwasanya salat kita sudah benar, sudah sempurna. Maka pada saat itu kita sujud untuk apa? Untuk menghinakan setan. Untuk menghinakan setan dilakukan setelah salam, bukan sebelum salam. Karena sebelum salam untuk menyempurnakan salat. Nah, keadaan yang kedua, kita tetap ragu. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka kita mengambil suatu hal yang meyakinkan. Maksudnya, apabila kita ragu dalam salat, kita salat salat zuhur, sekarang kita sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka kita mengambil yang paling sedikit. Kita ambil 3 rakaat, kemudian salat kita tambah 1 rakaat. Begitu juga dengan 4 atau 5, kita juga ambil yang paling sedikit untuk mengurangi. Jadi kita ambil yang paling sedikit. Jadi 3 atau 4 kita ambil yang ukuran 3 rakaat, kemudian kita tambahkan 1 rakaat lagi. Nah, setelah itu kita sujud sahwi. Kapan itu sujud sahwinya? Itu setelah salam. Jadi ketika kita menghilangkan keraguan sebelum salam. Sebelum salam. Kenapa? Karena tujuannya untuk apa? Menyempurnakan salat. Dan karena kita masih ragu. Kita tidak tahu apakah betul kita salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Ditambahkan 1 rakaat. Nah, tetapi keraguan tetap ada, maka kita perlu menambah. Kita perlu menyempurnakan salat. Maka salamnya itu sebelum salam. Jadi itu kesimpulan dari pendapat yang kelima ini, yang secara rinci, secara tafsir sesuai dengan hadis yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang yang kelima ini agak rumit, tapi itu lebih tepat dan lebih dekat kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara tidak meninggalkan hadis yang lain. Kalau pendapat yang pertama, mazhab Syafi'i, meninggalkan hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah pernah sujud sahwi setelah salam. Pendapat yang kedua juga seperti itu. Karena meninggalkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah pernah sujud sahwi sebelum salam. Pendapat keempat lebih dekat mazhab Imam Malik yang membedakan antara menambah dan kurang, akan tetapi meninggalkan hadis tentang syak. Rasulullah menunjukkan bahwasanya apabila kamu ragu dalam salat dan memberikan solusi. Kemudian hadis yang kelima, pendapat yang keempat Imam Ahmad lebih rumit, akan tetapi memberikan kaidah umum terakhir mengatakan bahwasanya sebelum salam. Dan sedangkan yang terakhir ini lebih melihat secara umum hadis itu dan melihat ilat hukumnya dan melihat sebab adanya hukum sujud sahwi, dan juga membedakan apakah itu untuk menghinakan setan ataukah untuk menyempurnakan salat. Jadi itu tentang letak sujud sahwi. Dan di sini juga ada beberapa pembahasan. Sebelum kita mengakhiri sisi pertama, kita baca
Jadi berapa poin penting terkait dengan sujud sahwi. Jadi yang pertama, bahwasanya sujud sahwi dilakukan setelah salam, tidak yang dilakukan setelah salam. Nah, ketika kita mengatakan bahwasanya setelah salam, maka tidak perlu diawali dengan takbiratul ihram. Jadi setelah kita menutup salat dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu ingin sujud sahwi, kita tidak perlu takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak perlu. Cukup langsung takbir untuk sujud. Itu poin yang pertama. Bahwasanya tidak ada takbiratul ihram untuk sujud sahwi. Kemudian poin yang kedua, setelah sujud kedua dari sujud sahwi, nah, langsung salam saja. Tidak perlu membaca tasahud lagi. Nah, jadi setelah sujud bangun dari sujud yang kedua langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa harus membaca tasahud lagi. Kemudian yang ketiga, jika seorang lupa dalam salat berulang kali, pada rakaat pertama dia lupa, pada rakaat kedua dia lupa, kemudian menambal atau mengulangi atau melakukan hal yang dilupai. Artinya intinya pokoknya berulang-ulang kali lupa dalam satu salat. Nah, bagaimana yang sujud sahwinya? Apakah juga harus mengulang-ulang sujud sahwi sesuai dengan bilangan kelupaannya, ataukah cukup sekali saja? Mengatakan bahwasanya cukup sekali melakukan sujud sahwi, tentunya dengan cara yang disebutkan tadi, dua kali sujud. Kemudian poin yang keempat, jika yang terlupa dalam salat adalah hal-hal yang sunnah atau sunnah-sunnah salat, karena yang kita bahas tadi tentang rukun salat dan wajib salat. Nah, bagaimana dengan hal yang sunnah? Pada dasarnya bahwasanya sunnah tidak mesti tidak wajib diganti dengan sujud sahwi. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan tetap sunnah sujud sahwi. Akan tetapi boleh saja ditinggalkan. Tetap sunnah melakukan sujud sahwi dengan berlandaskan hadis Rasulullah SAW, innama ana basyarum mislukum ansa kama tansaun fa idza nasiya ahadukum. Ini secara umum mengatakan apabila di antara kalian lupa, tidak menyebutkan apakah lupa rukun, lupa wajib, atau lupa sunnah. Pokoknya lupa dalam salat, ada yang antum lupakan, maka sujudlah dua kali sujud. Maka sujudlah dua kali sujud. Jadi maka sebagian ulama mengatakan berkesimpulan bahwasanya apa saja yang dilupakan dalam salat, apabila itu sunnah, maka sunnah hukumnya mengganti atau melakukan sujud sahwi. Kemudian dalam salat jamaah juga sering terjadi. Dalam salat jamaah di sini ada beberapa poin. Yang pertama, jika imam melakukan sujud sahwi. Jadi terkadang kita masuk pada rakaat pertama imam lupa, atau rakaat kedua imam lupa tasyahud pertama. Sedangkan kita datang pada rakaat ketiga. Tentunya imam akan melakukan sujud sahwi. Sedangkan kita yang datang pada rakaat ketiga, kita tidak lupa sama sekali. Dan kita melakukan sesuai dengan seharusnya. Maka apa kepada saat itu ketika imam sujud, kita ikut sujud sahwi ataukah tidak? Nah, jadi inilah poinnya. Jika imam melakukan sujud sahwi secara umum, maka makmum juga wajib mengikuti imam. Baik itu makmum lupa atau tidak lupa. Meskipun makmum dalam kondisi tidak lupa, kan? Ataupun tentunya kalau lupa, lebih diutamakan lagi, lebih harus lagi. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW mengatakan, innama ju'idal imam yu'tamma bi. Bahwasanya imam itu dijadikan imam untuk apa? Untuk diikuti. Kan? Untuk menjadi imam. Jadi patokan untuk diikuti. Di ketika makmum atau imam sujud sahwi, maka makmum pun ikut sujud sahwi meskipun makmum tidak lupa. Nah, kemudian jika imam lupa dalam salat namun tidak melakukan sujud sahwi. Ini kebalikan dari yang tadi. Imam lupa sujud sahwi, lupa dalam salat. Kemudian di akhir salat tidak sujud sahwi. Nah, apa yang kita lakukan sebagai makmum? Jika sudah diingatkan bahwasanya kamu lupa tadi dan tetap tidak melakukan sujud sahwi, maka pada saat itu makmum melakukan sujud sahwi. Makmum melakukan sujud sahwi. Jadi setelah selesai salat, imam diingatkan tadi lupa seperti ini, lupa tasyahud awal. Kemudian tetap imam tidak mau sujud sahwi, maka pada saat itu makmum sujud sahwi. Kenapa? Karena sujud sahwi hukumnya adalah suatu yang wajib dan mesti dilakukan. Nah, kemudian setelahnya jika makmum lupa di belakang imam. Nah, sekarang imam tidak lupa, ternyata yang lupa adalah makmum. Kan? Ternyata yang lupa adalah makmum. Nah, lupa mempunyai suatu hal-hal yang wajib mempunyai.
ataukah sunnah, bila kita jadikan sunnah adalah disunnahkan untuk salat sujud sahwi. Nah, pada saat itu, apakah makmum sujud sahwi sendiri ataukah tidak? Nah, pada saat itu jika makmum lupa di belakang imam, maka imam menutupi kelupaan itu. Artinya imam sudah menutupi kesalahan. Nah, itulah yang salat jamaah. Salah satu fadilah salat jamaah, semua hal-hal yang kita lakukan makmum di belakang yang tidak sempurna, maka akan sempurna dengan adanya imam. Seperti juga lupa. Jika kita lupa sesuatu dalam salat, maka yang menyempurnakan apa yang kita lupa itu adalah makmum. Maka sama juga membaca surah Al-Fatihah. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya membaca surah Al-Fatihah untuk makmum itu tidak wajib. Kenapa? Karena cukup makmum imam yang menggantikan. Cukup bacaan makmum, cukup bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya hadis dhaif, ini adalah hadis dhaif, akan tetapi amalan ulama sejalan dengan hadis ini. Rasulullah bersabda, laisa ala man khalfal imam sahun. Bahwasanya tidak ada istilah lupa bagi seorang yang salat di belakang imam. Jadi tidak ada istilahnya lupa. Pokoknya lupa tidak lupa, tetap tidak lupa. Kalau orang itulah faedahnya salat jamaah. Jadi ketika makmum lupa, maka tetap dianggap tidak lupa. Kenapa? Karena ada imam. Fa in sahal imamu fa alaihi wa ala man khalfahu sahun. Akan tetapi jika imam yang lupa, maka semuanya harus salat sujud sahwi. Makmum dan imam harus sujud sahwi. Wa in saha man khalfal imam falaisa alaihi sahun wal imamu kafir. Nah, kemudian apabila yang lupa adalah orang yang makmum, maka cukup imam sudah mencukupinya. Artinya imam menutupi kesalahan atau kelalaian. Artinya tidak perlu melakukan sujud sahwi. Jadi ini beberapa poin yang berkaitan dengan sujud sahwi. Mungkin pertama kita bisa akhirkan di sini. Misalnya kalau ada pertanyaan atau ada yang tidak jelas tentang sujud sahwi, bisa kita bahas kembali pada sesi yang kedua. Baik, alhamdulillah. Demikian pembahasan mengenai sujud sahwi yang Masya Allah menarik dan Insya Allah bisa kita petik ilmu dari materi yang telah dijelaskan oleh Ustadz. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Kepada seluruh hadirin yang ingin bertanya, silahkan untuk menyalakan mikrofon serta kamera atau bisa bertanya via chat Zoom. Baik, kami persilahkan. Saya Ustaz mau bertanya. Saya Ustaz. Ya. Untuk Ibu Stardila, ya. Ya, terima kasih. Saya mau tanya Ustaz, kalau misalnya kita jadi makmum, terus kita ingat rakaatnya, cuman imam yang misalnya kita langsung berdiri, begitu Ustaz. Bagaimana, apakah ada adab-adabnya untuk kita menegur, apalagi kalau kayak di bagian perempuan begitu, ataukah ikut saja sama imam gitu Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jika imam lupa, tentunya kewajiban seorang makmum adalah mengingatkan bagi seorang laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, bagi seorang perempuan dengan menutup tasbih untuk mengingatkan bahwasanya ada sesuatu yang dilupa. Jadi bahwa ada sesuatu yang imam lupakan. Jadi jika tidak ada lelaki yang menegur, maka pada saat itu perempuan dengan cara menepuk, bahwasanya itu mengisyaratkan bahwasanya ada hal yang dilupakan seorang imam. Untuk laki-laki membaca tasbih subhanallah. Nah, kemudian karena pertanyaannya umum, nah sekarang jika imam lupa yang dilupakan kan,
tadi dikatakan bahwasanya imam sudah berdiri. Nah, berdirinya ini kapan? Jika ia berdiri, artinya yang dilupakan adalah tasyahud awal, kemudian imam sudah berdiri tegak, sedangkan makmum ingat, kan? Ingat, apakah makmum terus duduk untuk tasyahud awal atau ikut berdiri? Pada saat itu ikut berdiri mengikuti imam. Ikut berdiri mengikuti imam, karena tidak boleh imam kembali, karena imam sudah berdiri tegak, sudah masuk rukun, maka ketika ia kembali maka sholat bisa batal ketika ia tahu hukumnya. Ya, ketika tidak tahu maka tidak batal. Itu yang kedua, pertama. Jadi maka makmum mengikuti imam jika imam sudah berdiri. Ini ketika untuk tasyahud, lupa tasyahud pertama. Nah, apabila lupa rakaat, artinya dia berdiri, imam berdiri, yang seharusnya kita salat maghrib cuma 3 rakaat saja, imam berdiri ke rakaat yang keempat. Maka pada saat itu makmum harus mengingatkan, mengatakan subhanallah, dan imam harus kembali duduk, tidak boleh menambahkan sholat. Nah, jadi kita menegur imam dengan cara yang tadi mengatakan subhanallah bagi laki-laki atau menepuk bagi seorang perempuan, bagi wanita. Nah, apabila tidak dipahami, maka ulama mengatakan kalau bisa mendapatkan suatu ayat cara menegur dengan makna yang sama, bahwasanya dia galat, dia salah, maka bacalah satu ayat. Apabila tidak, maka pada saat itu dalam keadaan darurat mengucapkan suatu lapas yang bisa dipahami imam, membuat dia bisa sadar bahwasanya dia lupa. Tapi secukupnya saja. Dengan mengatakan umpamanya duduk, biasa saja seorang mau melakukan itu apabila memang tidak dipahami dengan cara yang sunnah tadi, sudah ditegur berapa kali tidak duduk-duduk juga, maka pada saat itu tegurlah dengan apa yang dipahami. Dan itu dalam keadaan darurat. Nah, untuk kemudian setelahnya adalah sujud sahwi. Karena ditutup dengan sujud sahwi dengan kesimpulan yang tadi. Ya. Syukran Ustaz atas penjelasan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya untuk Ibu Yusma, kami persilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Tabe, saya mau tanya ini Ustadz tentang sholat Toha ayat ke-14. Sungguh aku, ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Yang saya mau tanyakan di sini Ustadz, konteks mengingat aku maksudnya apakah mengingat secara pikiran atau kolbu? Kemudian jika dihubungkan misalnya dengan An-Nisa 103 itu seperti apa ini ayatnya Ustadz Tabe? Terima kasih Ustadz. Jadi mengatakan bahwasanya wa aqimus salata lidzikri, bahwasanya jadi juga salat memang untuk apa? Fungsi dari salat adalah untuk salah satunya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan adalah dengan dua keadaan tadi. Memang mengingat secara hati dan juga mengingat secara pikiran, secara keseluruhan, kan? Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah apa tadi? Yang satunya An-Nisa 103 Ustadz. Maksud saya jika dihubungkan dengan ini Toha surat ayat ke-14 dan An-Nisa ayat 103. 103 ini maksudnya ya, ingatlah kepada Allah dalam keadaan duduk, berbaring. Maksud saya jika dihubungkan dengan ayatnya itu Ustaz. Iya. Qadaitum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tama'anantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi apabila kamu, bukan qadaitum as-salah di sini bukan berarti al-qada dalam arti mengulang kembali salat, tidak. Karena al-qada dalam bahasa Arab adalah melaksanakan pada waktu. Makanya salah satu kritikan ulama juga terhadap istilah qada, mengqada salat dengan mengganti salat di luar pada waktunya, itu juga
salah satu bentuk kritikannya adalah bahwasanya qada dalam bahasa Arab adalah melakukan sesuatu pada waktunya. Sedangkan mengqada salat dengan istilah ulama, istilah mengqada salat dilakukan setelah di luar waktunya, itu kurang tepat. Nah, itu salah satu Jadi qadaitu musalah di sini, qadaitu musalah di sini adalah ketika kamu melaksanakan salat, bukan mengganti salat. Jadi sama, satu makna. Jadi fazkurullah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala kan dalam keadaan berdiri kan. Jadi dalam artinya di sini menyebutkan berdiri dan qud bukan berarti bahwasanya pada saat itu saja kita ingat, tidak. Pada semua salat Allah hanya menyebutkan salah satu dari bagian salat dan mengisyaratkan bahwasanya pada semua salat kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan salat kita adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga idza hazama amrun, apabila Rasulullah itu terjadi sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang mengkhawatirkan bagi beliau, faza ila shalah, bahwasanya Rasulullah pergi melaksanakan salat. Jadi karena apa? Jadi salah satu tujuan salat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada posisi dalam salat juga, ada posisi dalam sajad di mana seorang hamba paling dekat pada saat itu ketika dalam keadaan sujud. Bahwasanya posisi terdekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bersujud kepadanya. Makanya pada saat itu diperintahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak harapan atau memperbanyak permintaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukran Ustaz. Ya, syukran Ustaz atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya kepada hadirin yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Bismillah. Afwan, saya mau bertanya. Ya. Ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Jadi pertanyaan kami, ada satu kasus di mana ada seorang imam sholat asar sebanyak 5 rakaat. Dia lupa dan memang sudah diingatkan, tapi dia tidak mendengar makmum yang mengingatkan. Nah, di saat yang sama ada seorang makmum yang datang terlambat, artinya dia mendapatkan berjamaah sudah melaksanakan 2 rakaat. Artinya dia sudah melewati 1 rakaat. Nah, karena dia tidak tahu, karena dia terlambat 1 rakaat dan imam melaksanakan 5 rakaat, jadi secara otomatis dia melaksanakan sholat sebanyak 4 rakaat. Jadi gimana hukumnya itu? Padahal seharusnya dia masbuk 1 rakaat. Syukran Ustaz. Dipahami Ustaz soalnya? Ya, paham. Ya. Jadi yang pertama, jadi untuk imam dulu ya, untuk imam dulu. Jadi imam setelah dikasih tahu itu tidak tetap melanjutkan salat atau tidak? Iya, tetap. Jadi pada saat itu karena hujan, jadi imam itu tidak mendengar suara dari belakang yang orang yang mengingatkan gitu. Jadi habis sholat dia baru sadar. Ada beberapa permasalahan. Seharusnya jika imam mendengar, maka semestinya harus kembali duduk, tidak boleh menambahkan salat dengan sengaja. Nah, apabila tidak sengaja seperti yang tadi, maka keadaannya sama seperti Rasulullah SAW. Beliau salat zuhur beliau salat 5 rakaat, ya, 5 rakaat. Kemudian setelah diingatkan, kemudian setelah itu Rasulullah menutupi kesalahan itu dengan sujud sahwi. Ya, mudah-mudahan imam yang sebutkan tadi itu sama seperti Rasulullah, artinya setelah salat juga melakukan sujud sahwi setelah diberitahu. Nah, permasalahan yang kedua,
keadaan makmum ya, sebelum kita bahas yang terlambat tadi. Keadaan makmum yang tadi, ingat bahwasanya ketika semua makmum itu sadar dan tahu bahwasanya sekarang imam sudah masuk pada rakaat yang kelima, maka tidak boleh makmum ikut berdiri. Tetap harus duduk sampai imam duduk atau menyelesaikannya, kan? Jadi biarkan imam salat sendiri karena dia tidak tahu, biarkan dia berdiri sendiri menyempurnakan. Kalau itu memang 5 rakaat dan makmum tahu itu 4 rakaat, bahwasanya itu sudah rakaat kelima dan sudah lebih, maka pada saat itu makmum harus duduk. Makmum harus 4 rakaat saja, tidak boleh ikut berdiri. Karena ketika dia berdiri berarti tahu bahwasanya dia menambah secara sengaja rakaat salat 1 rakaat tambahan. Itu tidak boleh. Itu haram hukumnya dan itu membatalkan salat. Jadi makmum pada saat itu yang tahu bahwasanya itu adalah rakaat yang kelima harus tetap duduk dan menunggu imam. Nanti salam bersama imam. Setelah itu kasih tahu imam bahwasanya dia sudah menambahkan imam dan bagi imam itu sujud sahwi. Nah, keadaan yang ketiga yang antum tanyakan tadi tentang makmum. Bagaimana dengan makmum yang terlambat tadi? Dan jadi makmum tetap salat 4 rakaat saja. Jadi ikut salam dengan salamnya imam. Karena memang sudah 4 rakaat, tidak boleh dia menambahkan 1 rakaat lagi. Tidak boleh. Meskipun posisinya adalah masbuk. Posisinya adalah masbuk. Karena jumlah salatnya sudah 4 rakaat, maka tidak boleh lagi ditambahkan. Ya, syukron Bisa Ustaz. paham ya? Syukron Ustaz atas penjelasannya. Dari pertanyaan dari saudara Afwan tadi, yang bertanya atas Bapak siapa? Dari Bapak Abid. Bapak Abid. Ya, syukron Bapak Abid atas pertanyaannya. Ya, baik. Karena kita masih punya waktu beberapa menit, mungkin kami persilakan lagi untuk satu pertanyaan. Jadi hadirin yang masih ingin bertanya kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, setelah bersuci dari haid, terus kita bersihnya di waktu Isya. Berarti untuk sholatnya maghrib dengan Isya itu apa kita harus memulai di waktu Isya atau mengambil maghrib dulu, Ustaz? Sucinya waktu Isya. Iya, Isya. Jadi kebanyakan ulama yang mengatakan bahwasanya yang dilakukan adalah ketika waktu suci itu, ketika waktunya suci adalah pada waktu Isya, maka kewajibannya adalah salat itu, salat waktu Isya itu. Nah, sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya karena ada istilah jamak dalam salat, kan? Ada jamak dan diantara yang dibolehkan jamak adalah antara maghrib dan Isya, zuhur dan asar. Maka jika seorang wanita bersih dari haidnya pada waktu asar, maka dia juga melaksanakan salat zuhur. Kenapa? Karena keduanya bisa dijamak, artinya saling bisa bertukar waktu. Asar bisa didahulukan ke waktu zuhur dan zuhur bisa diakhirkan ke waktu asar. Sejak begitu juga dengan maghrib dan isya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika dia suci pada waktu isya, maka salat maghrib juga harus dilakukan. Kenapa? Karena maghrib bisa diakhirkan ke waktu asar, ke waktu isya, dan isya bisa dimajukan ke waktu maghrib ketika dijamak. Maka itu adalah salah satu satu waktu istilahnya. Tapi banyak ulama tidak, kan? Karena pada dasarnya dia suci pada waktu isya, itulah waktunya. Kan? Itulah waktu dan itulah kewajibannya. Maka waktu-waktu yang sebelumnya sama dengan waktu yang lain, zuhur, asar dan lain-lain. Belum masuk waktu. Saya kira kita harus memulai di maghrib dulu, Ustaz, sesuai dengan urutannya. Tapi mengikuti waktu sucinya, Ustaz. Sucinya kapan? Sucinya setelah Isya, Ustaz. Setelah Isya. Iya. Iya, kalau setelah Isya berarti maghrib belum masuk, ya kan? Kalau waktu Isya maghrib masuk atau belum?
belum masuk waktu maghrib. Kan? Itu untuk pendapat pertama. Kecuali jika ibu mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya karena keduanya bisa dijamak, maka waktu maghrib juga waktu isya juga waktu maghrib, maka pada saat itu berarti seorang wanita harus melaksanakan salat maghrib. Untuk caranya, kalau untuk caranya melaksanakan salat tentunya yang didahulukan adalah maghrib kemudian isya, ya. Maghrib kemudian isya. Begitu juga ketika kita terlupa. Ya, ketika terlalu berapa salat tetap harus diurut. Zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib setelah isya. Tapi patokannya sucinya Ustaz di Iya, patokannya sucinya karena waktu sucinya adalah waktu sucinya isya. Iya. Nah, Ustaz. Kecuali memang ada dua pendapat, ya. Ada pendapat ulama karena yang tadi itu seperti yang kita katakan, karena kedua salat itu bisa dijamak, kan? Isya bisa didahulukan ke jamak takdim, bisa didahulukan ke waktu maghrib, dan maghrib bisa diakhirkan ke waktu isya. Makanya dari situ ulama mengatakan bahwasanya oleh karena itu jika suci pada waktu isya, maka dia juga dituntut salat maghrib karena kedua salat ini bisa dijamak. Tapi ini kita yang rajih tidak. Bukan ini kita ikuti. Yang rajih tidak, karena waktu sucinya adalah waktu pada waktu isya. Jadi dia tidak dituntut untuk kewajiban yang belum masuk waktu. Iya. Nah, Ustaz, syukron Ustaz. Ya, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Karena masih ada waktu beberapa menit, mungkin kita terima lagi satu pertanyaan. Dan yang kedua, ya, tapi yang tadi saya ingatkan kembali bahwasanya salat-salat yang ditinggalkan pada waktu haid itu tidak diganti, ya. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa iya diganti. Nah, Ustaz. Jadi salat yang ditinggalkan pada waktu haid itu tidak diganti. Ya, syukur Ustaz. Iya, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin kita terima lagi satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kajian kita. Jadi kepada hadirin yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Tabe, saya Ustaz. Iya. Ibu Iliani, kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Ustadz, tadi saya sudah menyimak dari awal sampai akhir tentang sujud syahwi, di mana kita paparkan bahwa sujud syahwi itu dilakukan ketika kita lupa, ada kelupaan, kekurangan, keraguan dalam sholat kita, yaitu berupa rakaat atau rukun dan wajib sholat. Nah, pertanyaan saya Ustadz, bagaimana kalau kita tidak jelas. Afwan, bisa pertanyaan. Oh ya, pertanyaan saya, bagaimana kalau yang lupa itu adalah bacaan sholatnya? Misalnya, contohnya ketika kita sholat zuhur, terus kita lupa bahwa rakaat ketiga dan keempat itu tidak menggunakan bacaan surat pendek, tapi kita baca surat pendek tersebut. Itu apakah perlu melakukan sujud syahwi atau tidak? Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustadz, masih sama dengan lupa bacaan. Misalnya kita sholat zuhur lagi, kemudian kita mengulang surah yang sama pada rakaat 1 dan 2. Jadi misalnya rakaat pertama kita baca Al-Ikhlas, rakaat kedua kita juga baca Al-Ikhlas. Itu apakah termasuk suatu kelalaian dan perlu melaksanakan sujud syahwi, Ustadz? Mungkin itu, terima kasih sebelumnya. Untuk yang kedua tadi, membaca surat sama, itu tidak mengapa. Ya. Jadi ada sahabat yang ketika salat hanya membaca surah Al-Ikhlas saja. Dan setelah dilaporkan kepada Rasulullah, kenapa dibaca itu saja terus? Rasul dia mengatakan bahwasanya karena saya mencintai surah itu, dan Rasulullah mengatakan bahwasanya kau masuk surga karena kecintaanmu terhadap surah tersebut. Jadi tidak mengapa membaca surah yang sama ketika salat. Kemudian yang pertama tadi, pendapat yang pertama, jika kita tadi kita bahas tentang tergantung bacaan yang kita lupakan, tergantung bacaan yang kita lupa.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan tadi tentang eh, tentang apa yang kita lupa dari bacaan. Itu kita kembali pada apa pembahasan awal, melihat ulang tentang rukun, wajib, dan sunnah-sunnah salat. Kita katakan tadi bahwasanya yang wajib untuk diganti adalah ketika kita lupa rukun ataukah kita lupa wajib. Nah, adapun hal-hal yang sunnah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika kita lupa terhadap hal yang disunnahkan dalam salat, maka sunnah juga hukumnya melakukan sujud sahwi dengan hadis yang disebutkan tadi secara umum bahwasanya kan barang siapa yang lupa dalam salat maka sujudlah dua kali sujud. Maka secara umum di sini katakan bahwasanya apapun bentuknya ketika kita lupa dalam salat menambahkan sesuatu yang tidak semestinya ataukah meninggalkan sesuatu yang dianjurkan meskipun itu sunnah, maka sunnah hukumnya untuk sujud sahwi. Sunnah hukumnya untuk sujud sahwi dengan umumnya hadis yang tadi dan secara universal kita tidak membedakan apakah itu wajib, rukun atau sunnah. Yang jelas lupa dalam salat disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk sahwi. Nah, berbeda dengan yang kita bahas tadi, kita tentang wajib melaksanakan sujud sahwi. Jadi ketika rukun dan wajib ini ditinggalkan, wajib sujud sahwi. Ataupun yang lain sunnah hukumnya. Syukran Ustaz, sudah paham. Makanya sebagian ulama memberikan pengertian tentang sujud sahwi, dia mengatakan bahwasanya sujudun li jabri khalalin bitarki ma'mulin bi. Jadi adalah sujud sahwi adalah sujud untuk menutupi karena kita meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, au fi'li ba'di manhiyan, ataukah karena melakukan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak semestinya, duna ta'ammudin, tanpa sengaja. Jadi itu dari ketika kita melihat ta'rif itu maka semuanya masuk. Jadi sesuatu yang kita lakukan yang tidak diperintahkan itu juga termasuk lupa, dan juga jika dilakukan dengan tidak sengaja itu juga masuk kategori lupa dan disunahkan untuk sujud sahwi.
Ya, baik. Syukron Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Baik, hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung kajian sholat pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah telah kita simak materi oleh Ustadz mengenai sujud sahwi yang telah dibahas lengkap, mulai dari hukum pelaksanaan, sebab-sebab, hingga tata cara dari sujud sahwi. Nah, Ustadz, sebelum kami tutup, bisa kita pimpin doa untuk para peserta kajian kita di pertemuan kali ini, Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana wa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة سوية ومردا غير محسن ولا قاضي. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من الإثم والغنيمة والفوز بالجنة والحياة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Syukron jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Ahmad Abdul Hayy yang telah menyempatkan waktu untuk menyampaikan materi yang sangat menarik pada kajian Islam online dengan materi sujud sahwi. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kajian kita malam hari ini. Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk menutup kajian kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.